faktor produksi. Dan selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan ini balas jasa yang diberikan karena telah menggunakan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh laba. Selanjutnya, RTK sebagai konsumen. Sebagai konsumen, RTK sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. RTK sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi suatu negara. Kenapa demikian ya? RTK ini sangat berpengaruh karena semakin tinggi tingkat pembelian rumah tangga konsumen, maka peningkatan produksi akan semakin meningkat. Jika peningkatan produksi ini semakin meningkat, maka lapangan pekerjaan akan semakin banyak. Dia membutuhkan tenaga produksi untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Makanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini dia akan saling berhubungan. Sampai sekarang pun kita tidak bisa membuat barang itu dengan sendirinya ya. Kita memerlukan suatu pihak yang bisa menyempurnakan suatu barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen ini mempunyai dua peran. Yang peran pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa, peran kedua sebagai pengguna faktor produksi. Misalnya pada pabrik tekstil, dia akan menghasilkan tekstil yang dapat dikonsumsi langsung atau dipergunakan oleh konsumen. Namun dalam pembuatan dari tekstil ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak, makanya dia mempergunakan faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Hal ini otomatis memerlukan tenaga ahli dalam pabrik tekstil ini agar produksi mereka tetap berjalan. Hubungan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen ini dapat dijabarkan pada bagan yang sudah Ibu paparkan ya. Untuk bagan yang di atas, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, pada pasar barang, rumah tangga produsen ini sebagai penyedia atau penjual barang dan jasa yang ditawarkan kepada rumah tangga konsumen. Sedangkan rumah tangga konsumen ini melakukan balas jasa dengan melakukan pembayaran atau pembelian atas barang dan jasa tersebut yang berupa uang. Sedangkan untuk skema yang di bawah, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini pada pasar produksi, rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai penyedia ini, produsen akan melakukan pembayaran balas jasa faktor produksi berdasarkan faktor produksi tadi. Yang pertama itu sewa, yang kedua upah, yang ketiga modal, dan yang keempat kewirausahaan. Jadi RTK dan RTP ini saling berhubungan ya. Selanjutnya yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Kalian pernah nggak sih memiliki barang-barang yang dari luar negeri? Mungkin saja ini sebagai salah satu dampak dari adanya rumah tangga luar negeri yang ada di Indonesia gitu. RTL ini memfasilitasi suatu negara untuk melakukan ekspor impor. Kita bisa menikmati handphone yang kita pergunakan atau yang diproduksi oleh luar negeri. Sedangkan orang luar negeri juga bisa mempergunakan produk-produk yang sudah kita buat dari Indonesia. Selanjutnya, RTL ini juga memfasilitasi untuk investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Contohnya PT Freeport. Dari adanya rumah tangga luar negeri ini kita saling berhubungan ya, saling kita mendapatkan upah. Mohon maaf, kita juga mendapatkan keuntungan dan pihak luar negeri juga mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu perpindahan tenaga kerja. Rumah tangga luar negeri ini juga memfasilitasi untuk tenaga kerja Indonesia kerja di luar negeri ya.
Dan begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu perpindahan teknologi. Teknologi-teknologi yang ada di luar negeri juga bisa kita nikmati secara nyaman ya. Dan ini pastinya ada beberapa kegiatan ekspor impor. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini memiliki 3 fungsi atau 3 peran. Yang pertama sebagai pengatur dan regulator dalam perekonomian, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Rumah tangga pemerintah sebagai pengatur dan regulator dalam perekonomian, kita ambil contoh pada masyarakat Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi ini mereka membatasi untuk pendirian Indomaret atau Alfamart. Jadi mereka lebih mengharuskan masyarakatnya untuk membeli barang-barang pada toko-toko yang lokal. Jadinya Indomaret di daerah Banyuwangi ini terbatas karena kebijakan dari pemerintah Banyuwangi untuk membantu perekonomian dari masyarakat kota Banyuwangi. Itu sebagai pengatur dan regulator dalam perekonomian ya. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket tersebut pada pemerintah. Selanjutnya, rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Rumah tangga pemerintah sebagai konsumen, misalnya pemerintah dalam hal ini seperti BUMN yang mana karyawannya memerlukan beberapa peralatan ATK atau beberapa kertas-kertas yang menunjang untuk pekerjaannya, dia juga harus melakukan suatu konsumsi pada produsen yang menawarkan jasa tersebut. Dan peran yang ketiga sebagai produsen. Sebagai produsen ini pemerintah juga berperan dalam menjalankan perannya sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen seperti halnya BUMN yang mana pemerintah kan yang mengatur dan otomatis dia juga yang menawarkan kepada masyarakat. Oke. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan keterbatasan dan keunggulan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Baik, untuk tugas sebagai ini ya, untuk menguji pemahaman kalian, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama itu jelaskan bagaimana peran masing-masing pelaku ekonomi, dan yang kedua jelaskan bagaimana hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Jika kalian ingin diketik, maka untuk fontnya itu font Times New Roman, ukuran fontnya itu 12. Nanti Ibu akan kasih linknya untuk kalian masukkan tugas kalian tersebut. Atau kalau kalian yang merasa kesusahan, boleh ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirim ke WA Ibu ya. Oke, itu saja. Tetap semangat ya anak-anak di tengah pandemi ini. Ibu akhiri dan selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selamat siang.